merenungkan sedikit bagaimana. Oke. Ini sudah di-share screen apa belum ya untuk materinya Prof. Peter? Tolong ditampilkan. Atau kalau belum bisa saya tampilkan. Untuk panitia gimana? Bung Irfan silakan, sudah jadi co-host. Oke, saya coba tampilkan ya. Mana nih? Sudah masukkah? Oke, ya. Oke. Oke, dengan cepat saya akan memberi sedikit kisah ya, dan mungkin ya seperti ada judul dari satu artikel mengenai revolusi di Belanda, namanya Machin Little ya. Banyak yang bisa dibaca di dalam sesuatu yang mungil. Sebenarnya Perang Jawa bukan mungil, tapi itu bisa digali untuk pengetahuan mengenai apa sebenarnya gaung dari Diponegoro sampai Perang Jawa sampai sekarang ya. Jadi ini adalah mengenai budaya politik di Indonesia melalui sejarah kerajaan di Nusantara, kasus Jogja dan Diponegoro dan Perang Jawa. Next slide. Jadi dia lahir, anak Fajar, lahir di Keputren di Keraton Jogja 11 November 1785. Yang diberi nama kecil yang mencerminkan bagaimana dia lahir pada waktu Fajar, waktu sahur, bulan puasa. Ya. Dan sama seperti Bung Karno, ya, dia adalah anak Fajar. Dan sama dengan Bung Karno, dia dididik dan dibesarkan di dalam lingkungan perempuan. Dan dia juga punya salah satu hidup yang dibentuk oleh arus dari sejarah dunia. Next slide. Waktu kecil, dia sudah diramalkan. Salah satu sifat Jawa yang boleh dikatakan cukup menonjol di dalam diri Diponegoro adalah sifat mistis. Ya. Dia punya panggilan, dia punya kecerdasan, dia punya asaan sebagai seorang mistik. Beberapa saat setelah lahir, ibunda yang waktu itu hanya 15 tahun, ya, orang dari Sukoharjo di selatan Solo, Mangkurawati, membawa Diponegoro yang masih bayi merah ke kediaman pribadi Sultan yang mendirikan Jogja, Mangkubumi, di dalam keraton untuk dilihat secara cermat. Dan Mangkubumi juga punya panca indera nomor 678. Dia bisa lihat jauh, dia bisa meramalkan sesuatu. Dan waktu dia di dalam pelukan dari sang pendiri Jogja, Mangkubumi bilang bahwa sebenarnya bayi ini akan membawa lebih rusak kepada Belanda daripada saya sendiri waktu Perang Giyanti, tapi wakasan walahu alam, hanya Tuhan yang akan tahu apa sebenarnya akhir dan buntut dari cerita. Next. Jadi ini adalah cerminan dari salah satu gambar. Di belakang adalah permaisuri dan di samping adalah Mangkurawati. Mangkurawati waktu itu sangat muda dan Mangkubumi menoleh kepada dia punya permaisuri, Bok Ratu. Waktu itu Ratu Kadipaten, kelak Ratu Ageng, anak Kiai dari Sragen, anak dari seorang sangat terkenal sekali, Kiai Diponegoro, dan seorang yang punya wewenang yang cukup besar sekali di dalam kalangan keraton, sebab dia adalah waktu muda pemimpin dari pasukan pribadi Sultan, pasukan Estri, dan dia adalah seorang ujung tombak dari Tarakat Kshatriya. Dia punya 4 mursyid dan dia adalah seorang yang sangat menekuni ajaran dari Tarakat dan ajaran mistik dari tasawuf. Next. Dia seorang keturunan dari Sultan Bima, ya. Jadi dia Diponegoro bukan orang Jawa, ya, hanya Jawa. Dia punya eyang buyut yang menjadi emban
orang yang asal usul dari keluarga bapaknya, ibunya dari Ratu Ageng adalah seorang cucu dari Sultan Abdul Qahir I dari Bima. Dan dia juga punya eyang dari Pamekasan, dari Madura. Ya. Jadi dia punya campuran dan ibunda orang desa ya dari Sukoharjo. Jadi ada bukan salah satu latar belakang yang sangat sangat keraton sentrik, tapi salah satu latar belakang yang sangat aroma sufi dan aroma pesantren dan aroma dari pedesaan. Jadi Sultan Mangkubumi menoleh ke Pamaisuri Ratu Kadipaten dan memberi instruksi. Bok Ratu, cicitmu ini ketahuilah kelak sudah kehendak yang maha kuasa. Jalan hidupnya ditakdirkan akan jadi lakon yang lui gede, yang luar biasa. Nanging wekasan walahu alam. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Next. Jadi dia sesudah wafat dari suaminya, dia hengkang kaki, cukup jengkel, cukup marah, dan membabat tanah baru di areal dari barat laut dari Jogja, dan dia membuat satu kediaman Tegarejo yang di tengah-tengah sawah, dan salah satu kediaman yang seperti simpang jalannya, banyak orang santri datang, banyak orang datang cari ilmu, cari makanan, dan ada semacam asrama besar untuk orang-orang santri Lelono di sana. Next. Dan Diponegoro dididik dan dibesarkan dalam suasana yang cukup istimewa di Tegarejo, di bawah sorotan yang buyutnya, ibu tiri yang sangat hebat sekali. Dan dia dididik oleh perempuan, sama dengan Bung Karno. Jadi panca indera yang diasah adalah salah satu panca indera di mana dia bisa membaca karakter dari raut muka, dari air muka. Ya, bagaimana orang bisa dipercaya atau tidak. Next. Salah satu guru yang paling menentukan adalah Kiai Tapsozani, seorang yang menerjemahkan dalam dari bahasa Arab ke bahasa Jawa, Sirat al-Mustaqim. Ya. Dan dia pergi ke pesantren di Melangi. Ini adalah gambar dari Melangi sekarang. Ya. Jadi dia menjadi santri Lelono sendiri. Next. Jadi mulai dididik dalam ajaran dunia sufi Islam, seorang eyang buyutnya yang telah menjadi pentolan dari tarikat Syataria di Keraton Jogja, dan dia juga menjadi penghanut dari Syataria, dan belakangan di Makassar Naqshbandi. Next. Jadi Diponegoro diasah, ya, seorang pemimpin tidak lahir tapi diasah, ditempah, ya, dan disiapkan untuk tugas sebagai pemimpin. Pada era banyak bencana dan banyak penuh gejolak. Tapi tugas spesifik belum jelas waktu masih remaja. Inilah Diponegoro waktu perang di Pengging, ya, tempat dari Sunan dekat Solo. Next. Ini menjadi lebih jelas waktu dia menjelajah waktu dewasa 19 tahun, membuat salah satu tirakat 3 bulan ke Laut Kidul, ke Parangtritis, ke tempat-tempat danyang dan pelindung Jawa. Jadi dia seperti menempatkan diri di dalam satu arus sejarah yang ditentukan oleh leluhur. Ya. Jadi dia punya persentuhan dengan dunia leluhur, persentuhan dengan dunia danyang yang menjadi penjaga dari dunia sakral Jawa, dan juga seorang mistis yang bisa menerima wangsit dan bisa menerima petunjuk dari mimpi. Next. Pada akhir tirakat, di mana Diponegoro ke Gua Langse bertemu dengan Sang Ratu Kidul, dia bermalam di Parangkusumo dan mendapat wangsit dari Sunan Kalijogo yang mengusulkan salah satu nama baru. Waktu dia sedang tirakat, dia ambil nama samaran Abdul Rahim, dan dia disuruh oleh wangsit dari Sunan Kalijogo dialihkan menjadi Sultan Abdul Hamid.
yang dia memakai dalam gelar Sultan sebagai Ratu Adil waktu perang, dan Abdul Hamid adalah gelar dari Sultan Turki Utsmani yang pada pertama kali pada abad 18 mewujudkan kembali salah satu khilafah. Next. Di Parangkusumo Diponegoro menerima pesan dari dunia gaib rupanya Sunan Kalijogo. Tanona maling-mali, mali-mali. Nanging siro serenanipun. Mapan ikutan dowo. Nanging kinario leluri. Ngabdul Hamid poma siro mulio. Jadi tidak ada yang lain. Kamu akan dipilih, ya, seorang pemimpin yang akan dipilih. Tapi ini adalah syarat akan diangkat, disejajarkan dengan leluhur, tapi hanya sebentar, tidak lama. Abdul Hamid, kamu harus pulang sekarang ke Tegarejo. Dan sebelum ke Tegarejo, dia diberi salah satu petunjuk materi, salah satu meteor datang di Lipura waktu dia sedang tidur, dan dia membentuk itu di dalam satu keris, satu cundrik namanya Sarotomo. Next. Ustadi Karsaning Sukmo, Tanah Jawa Pinasti Mining Hyang Wedi, Kang Due Lakon Siro, Tatonono Lio Maning-Maning. Tidak ada yang lain, engkau sendiri hanyalah sarana. Namun itu tidak lama, hanya akan terbilang di antara para leluhur. Diponegoro diramal akan ada peran penting dalam peristiwa politik dan bencana alam di Jawa, dan akan cukup berprestasi untuk dijajarkan dengan leluhur, tapi bakal tidak akan lama, akan pendek. Next. Uskarsning Sukmo, wiwit puberahing Tanah Jawa, yo hirang tulung warso mali, ya, akan mulai ada salah satu bentrokan besar dalam tiga tahun, dan itu muncul seorang Marskal Daendels yang membuat salah satu revolusi. Dia membawa prinsip-prinsip dari revolusi Prancis. Dia mau mendobrak sistem feodal. Dia mau dari Anyer sampai Panarukan membuat satu infrastruktur baru, jalan raya pos yang membentang 500-900 kilometer dari ujung dari Jawa Barat sampai ujung dari Jawa Timur di Panarukan. Jadi ini wangsit yang diterima di Diponegoro di Parangkusumo seolah memprediksikan gejolak besar yang dipicu perubahan dan reformasi mendasar administrasi, reformasi radikal dari Sang Marskal Guntur, Herman Willem Daendels, dan rezim Inggris yang pendek dari Thomas Stamford Raffles. Next. Diponegoro memang menjalankan tugas sebagai satria melawan Inggris. Dia menjadi seorang yang memberi penasihat untuk utama untuk ayah waktu dia masih muda sekali, 27 tahun, yang bertakhta juga pendek sekali ayahnya, hanya 2 tahun, antara 1812 sampai 1814. Next. Dalam kurun waktu 4 tahun ini, Pulau Jawa seperti ngabah diginteri, mengalami satu perubahan siang dan malam berbeda dari tatanan nama Jawa menjadi ambang pintu dari salah satu dunia koloni baru. Ya. Semua wewenang, semua leluhur, semua keluhuran dari keraton diabaikan oleh bentrokan dan oleh bedah dari keraton pada Fajar 20 Juni 1812 oleh Inggris. Ada perampasan massal, ada salah satu gejolak. Jadi negara saya, Inggris, memakan waktu 150 tahun untuk masuk dunia modern. Jawa hanya dikejar di dalam 4 tahun. Next. Dan setelah rezim kolonial Belanda dikembalikan pada 1816, sistem fiskal Belanda yang memakai bandar tol sebagai sapi perah memicu tensi etnis berujung kepada pembantaian Tionghoa pada Juli 1825 saat Perang Jawa mulai. Jadi ada salah satu ujung tombak dari sistem kebijakan fiskal dengan memakai bandar tol. Siapa yang menjadi tuan bandar adalah orang yang datang dari Fujian, dari Guangdong,
dari kanton. Dan ini memicu salah satu seperti tong mesiu, sekam di dalam tong mesiu. Dan ini membakar sangat besar sekali waktu awal dari Perang Jawa mulai. Dan Diponegoro diusir dari Tegarejo. Next. Malapetaka pasca 1816 setelah rezim kolonial seperti kita mengalami sekarang adalah diperparah dengan wabah kolera yang datang dari Melaka pada April Juli 1821, ratusan ribu meninggal di Jawa. Kiai Tunggul Wulung dibeberkan di jalan di Jogja, ada utusan yang ke Tegal Arum, ke masjid besar di Demak dan areal-areal dari Kadilangu, kuburan panjang untuk meminta leluhur supaya ampun dan ada berkah, supaya bisa menyelamatkan diri dari wabah besar. Next. Dan di pedesaan, di Blitar Selatan, ada seorang resi namanya Imam Sempurna yang memprediksikan wabah dari tahun Alif. Seperti, inilah surat petunjuk dari guru zaman dulu Imam Sempurna. Tahun Alif yang akan mendatang, 1819 sampai 1820, akan timbul sampar besar yang berasal dari sebelah barat. Bala tentara dari arwah Tarangyono akan muncul seperti kabut layaknya. Akan beraneka ragam, akan ada yang akan tusuk, ada yang akan kalajengking, dan ada macan dan macam-macam. Dan hanya solat lima waktu itu bisa membawa selamat. Jadi di daerah pedesaan, dan kalau kita lihat muncul desas-desus dari apa yang akan terjadi saat Ratu Adil akan muncul, ada semacam orang-orang resi yang membuat ramalan. Next. Dan juga meletus Gunung Merapi pada 1822 yang dianggap oleh Diponegoro sebagai tanda ilahi bahwa zaman Kolobendu sudah tiba. Next. Dalam situasi penuh kegelisahan ini menjelang Perang Jawa, pada Mei 1824 dan Mei 1825, terjadi pada bulan, dua-duanya pada bulan puasa, Diponegoro ada dua lagi mimpi yang mengukuhkan wangsit tugas selama Perang Jawa sebagai Ratu Adil, pelindung agama, pemimpin perang pembersihan kekotoran di semua pulau Jawa. Pertama dari 8 wali yang memilihnya sebagai ke-9. Next. Diponegoro bersama Wali Songo sebagai wali baru untuk mengemban Perang Sabil dalam wangsit dari Mei 1824. Next. Dan visi kedua, Mei 1825, adalah visi Ratu Adil yang muncul di atas Gunung Rasamuni, di Gunung Kidul. Sosok yang memerintah Diponegoro untuk mulai berperang. Dan kalau ada yang meminta apa sebenarnya firman atau wewenang, itulah adalah Al-Quran dan hadis. Siapa Ratu Adil ini? Ratu Adil akan dipilih waktu zaman kegelapan sudah tiba dengan wabah, dengan the four horsemen of the apocalypse. Next. Sekarang kami bercerita tentang Ratu Adil yang berdiri di puncak gunung. Adu Kermilau dengan sang Bagaskoro, sang matahari yang lama bersinar tapi redup. Pangeran itu tidak berdaya untuk mencari tahu atau mengamati raut muka dari sang Ratu Adil yang berbinar seperti matahari sendiri, memang mengalahkan matahari. Hanya pakaiannya diamati dengan teliti oleh sang pangeran dengan menyeluruh. Next. Sorbannya berwarna hijau, ia mengenakan celana putih, selempang merah. Dia menghadap ke barat laut, ke arah dari Mekah, berdiri di puncak gunung, di atas sebongkar batu licin. Tiada bayang-bayangan dan rumput
tak kelihatan. Semuanya bersih seperti disapu bersih. Pangeran dari bawah melihat ke atas, menghadap ke tenggara. Lalu Sang Ratu Adil berbicara dengan Rama. Kamu, Abdul Hamid. Next. Alasanku memanggilmu adalah agar kamu memimpin tentaramu bertempur. Biar Jawa segera ditaklukkan. Jika ada orang menyanyi kepada kamu tentang amanatmu, itulah Al-Quran. Perintah mereka mencari di sana. Abdul Hamid berkata, saya mohon permisi dari hamba tak mampu bertempur dan tak tahan melihat maut. Dan lagi pula, sebelum ini hamba sebenarnya mengemban tugas yang gede, sangat berat sekali di tengah sesama manusia. Next. Jawaban Sang Ratu Adil menjawab, tidak bisa begitu. Sudah kehendak yang Maha Kuasa, karena nasib Jawa sudah ia tentukan. Yang akan menjalankan perang ini adalah kamu, sebab tidak ada yang lain. Setelah itu terdengar suara pecah seperti piring remuk di batu. Lalu ia raib. Jadinya mustahil melukiskan hal ini lagi. Next. Jadi sebagai seorang Ratu Adil Diponegoro mengambil gelar Sultan Abdul Hamid Erucokro Saidin Panotogomo, Khalifat Rasulullah, Sang Ratu Adil, pemimpin dan penata agama, Khalifah dari Sang Nabi di Pulau Jawa. Next. Sebagai Sang Hyang Mortening Yudo, the spirit of the fight, dia menjadi semacam jimat hidup. Jimat hidup yang tidak selalu bertempur, tapi memberi semangat kepada pertempuran. Ini adalah perang di areal dari dekat dengan antara Kelasan dan Prambanan pada 9 Agustus. Pertempuran yang menaklukkan total di muka adalah Mayor Solowin, orang perwira Belgia, dan dia ditaklukkan secara mutlak oleh Diponegoro. Next. Tapi ramalan dan takdir harus diseimbang dengan tekad. Tanpa makan garam, ramalan tidak mempan. Next. Mengemban tugas sebagai Ratu Adil membutuhkan persiapan dan pengasahan. Menurut putra sulung Diponegoro, Pangeran Diponegoro Muda, orang Mataram, orang Jogja mempunyai 3 ciri khas. Mereka bisa mengendalikan perasaan, bisa menahan rahasia, murah hati, dan mereka teguh beragama. Watake wong Mataram, tulung prakoro, kan dingin bisa simpen, kepindo gelam buang, kaping telu kencang agamane. Niku adate sok dari becik, sinuan suargi, makabumi mawan kados pundi, lui saking gerah, nanging kencang agama, katrimos dari nurunake sapriki. Jadi tentang almarhum Sultan Hamengkubuwono I, ini adalah teladan bagi kami orang Mataram, orang Jogja, tentang dia sangat menderita tapi teguh dengan agama, sesuatu yang diterima sebagai teladan sampai hari ini. Next. Hubungan antara pengikut Diponegoro yang asal-usul dari keraton dan asal-usul dari pesantren menjadi rapuh. Ada banyak teka-teki, ada tuladan dari Sunan Giri, ada tuladan dari Sunan Kudus, ada tuladan Sunan Kudus, bagaimana penasihat dari Sultan Demak dan lain-lain. Itu semua Diponegoro ambil kekuasaan penuh, Mojo mau bahwa itu dibagikan antara seorang ratu, seorang imam, seorang penghulu, dan seorang mukmin. Next. Berujung kepada sebuah penaklukan setelah pemberontakan Kiai Mojo 12 November di lereng Merapi dan Panglima Diponegoro Sentot pada 16 Oktober 1829. Waktu dia membelot, sama sekali tidak ada kapasitas untuk ada perang berbaris lagi di medan pertempuran. Dan semua Panglima Diponegoro sangat mudah sekali. Sentot diangkat sebagai Panglima besar waktu dia 16 tahun.
Jadi itu semacam revolusi pemuda yang kita mengalami waktu 45, 46 sudah terjadi waktu Perang Jawa. Next. Memang tugas Diponegoro ditakdirkan singkat oleh Wangsit dari Kalijogo, tapi sangat bermakna sebagai menjabatani tatanan lama Jawa dan era kolonial baru, mulai dengan Daniels. Diponegoro juga menoleh ke depan. Perang Jawa adalah perang ideologi pertama dalam sejarah Jawa, dan dia bisa merangkul semua lapis dari masyarakat. Dari desa, dia membau dengan wong cilik. Dari pesantren, dia menjadi santri lolono. Dari keraton, dia menjadi bangsawan. Dan juga dia bisa duduk dengan tuan-tuan kolonial untuk negosiasi. Jadi dia bisa merangkul dunia, 4 dunia sekaligus. Next. Dan seperti opera Diponegoro yang dikisahkan oleh Profesor Sardono V. Kusumo, Mas Don, terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Seperti Chou En-lai diwawancarai oleh seorang jurnalis waktu ada pertemuan di Bandung, Asia Africa Conference. Bagaimana Bung Chou En-lai mengenai peran dari dampak dari revolusi Perancis terhadap dunia, dan jawaban terlalu dini untuk bisa menjawab dengan tepat. Sama dengan Perang Jawa yang masih bergaung sampai sekarang. Next. Terima kasih. Dan sebenarnya kalau saya diajak lagi, saya bisa menceritakan bagaimana tuladan dari seorang Diponegoro diangkat waktu ada pergerakan nasional pada awal abad 20. Dan itu diangkat oleh tiga pihak sekaligus, dari pihak Islam, dari pihak PKI, Henk Sneevliet, dan juga dari pihak dari orang nasionalis seperti Ki Hajar Dewantara dan I.F.I. Dausdekker. Semua menunjukkan Diponegoro sebagai teladan yang sempurna. Hanya Tan Malaka yang cuek. Dia bilang bahwa 3 bulan mogok dari buruh tekstil di Delanggu lebih bermakna daripada 5 tahun Diponegoroism. Terima kasih. Oke, itu tadi yang disampaikan oleh Prof. Peter kepada kita semua. Di bagian akhir Prof. Peter mengatakan bahwa ternyata Diponegoro itu mengilhami zaman pergerakan nasional di Indonesia. Itu seperti saya baca tulisan Peter ketika dia menulis tentang keris Nogo Siluman itu. Tentang pengkhianatan Jenderal de Kock terhadap Diponegoro. Kalau saja Bung Irfan, gimana? Screen-nya enaknya di off-in dulu deh, biar videonya tampak gitu. Oke. Bung ini bicara. Stop share. Oke. Ya, di bagian akhir tadi Prof. Peter mengatakan bahwa Diponegoro ini, sosok ini, itu mengilhami banyak tokoh-tokoh pergerakan nasional. Itu seperti saya membaca tulisan Prof. Peter di langkah.com itu, sempat dicuplik sedikit bahwa andai saja tidak ada Diponegoro, mungkin pergerakan nasional tidak pernah ada. Itu menurut saya luar biasa sekali. Artinya Diponegoro itu menjadi satu spirit nasionalisme, bahkan tidak saja nasionalisme, bahkan identitas keislaman yang membela hak-hak rakyat kecil. Ya, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan sampai tahun 1945, yang menjadi tolak ukur pada pembicaraan kita hari ini tentang budaya politik di Jawa. Ya, ketika kita mengilhami zaman-zaman kerajaan yang disampaikan Prof. Peter itu, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan ya. Satu, ketika kita bicara tentang politik Jawa, itu tidak jauh dari unsur-unsur spiritualitas, gitu ya Prof. Semua apa yang dilakukan oleh orang-orang Jawa pada saat itu, manifesto politiknya selalu berkaitan dengan cerita-cerita atau citra-citra spiritualitas Jawa. Bahkan sejak kelahirannya Diponegoro saja itu seolah diramalkan gitu kan. Bahkan tanggal saja sudah seperti ada primbon gitu. Tanggal saja misal Jumat Wage itu mengindikasikan apa-apa. Ini tidak bicara tentang benar dan salah, tapi yang begitu itu kemudian yang mewarnai model-model politik yang di Jawa sampai hari ini. Dan mungkin saja
itu mulai berubah ketika Diponegoro sudah meninggal, tapi semangat perlawanannya masih ada. Tapi ketika kita bicara tentang politik, Prof, ketika Prof meneliti di arsip-arsip kan tentu ada beberapa hal yang di dalam internal kerajaan mungkin bisa juga dijadikan satu pijakan bahwa ini juga ada semacam insinuasi atau semacam perlawanan yang dilakukan oleh Diponegoro di internal kerajaan sendiri. Misal ada istilah-istilah untuk menyebut ini ada setan Kulambi Manungso, diidentikan dengan Danurejo berapa itu bahwa dia adalah pengkhianat yang diidentikan memihak Belanda dan sebagainya. Itu sedikit saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Prof. Peter. Selebihnya nanti saya akan buka tanya jawab bebas kepada teman semua. Ada satu poin penting untuk diambil poin ya, untuk diambil sebagai satu mindset berpikir bahwa politik di Jawa itu selalu identik dengan unsur-unsur spiritualitas. Ketika kita mengatakan bahwa masyarakat akan kita antarkan pada satu kondisi masyarakat yang sejahtera, bahkan kita mungkin masyarakat sosialisme atau yang lebih tinggi daripada itu kalau dulu selalu dalam background spiritualitas yang diwakili oleh Ratu Adil. Nah, hari ini mungkin unsur-unsur yang semacam itu hilang dan efeknya mungkin bisa kita pikirkan bersama-sama sebagai satu diskusi yang sepertinya menarik, atau mungkin barangkali teman-teman punya masukan lain. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya buka pertanyaan. Saya batasi. Gimana Pak? Gimana, mungkin Prof? Sebelum pertanyaan, saya akan ada satu refleksi lagi ya. Oke. Saya merasa bahwa kita hidup di dalam satu hinge moment. Salah satu zaman yang cukup penting sekali ya. Dan saya bisa mencerminkan ini sebagai arus balik ya. Sebab dengan penaklukan Diponegoro ya ada unsur politik yang ditaklukkan, tapi juga ada unsur budaya yang ditaklukkan dan unsur bahwa ya selama 112 tahun sesudah Diponegoro ada Hindia Belanda, dan azas dari Hindia Belanda adalah bahwa orang bule, orang tuan-tuan kolonial adalah yang istimewa ya. Sekarang kita hidup di dalam satu dunia di mana dengan Black Lives Matter, dengan arus balik ya. Ini sudah jelas. Amerika sedang sangat rancu sekali, sangat banyak problem intern. Jadi kita hidup di dalam ya, it's a moment of transition, a moment of it's a bit like the French Revolution. It's a bit like, salah satu momen yang sangat unik, sangat bersejarah. Ya. Dan menurut saya Diponegoro berbilang masa. Ya. Berbilang masa sebab dia sebenarnya kalau kita mau bisa selamat dari dan bisa ke depan, kita harus ada persentuhan yang jauh lebih erat sekali dengan alam. Kita harus bisa ada kearifan lokal, kita harus bisa membaca alam dan zaman, dan kita harus bisa menyesuaikan, ya harus berkembang di dalam salah satu dunia yang penuh tantangan dengan penuh kemampuan kita. Dan kemampuan kita bukan hanya lahiriah dan fisik dan otak, tapi juga rasa ya, dan juga naluri. Waktu tsunami menghantam Aceh, masyarakat yang paling selamat bukan masyarakat yang paling terdidik, tapi masyarakat yang paling, menurut kita, paling primitif, bodoh, dan tersingkir. Pulau Simalu, ya, yang 150 mil laut, barat laut dari Aceh, dari Sumatera Utara, 7,000 orang, hanya 7 orang yang meninggal. Sebab mereka bisa membaca alam dan zaman. Mereka tahu kalau seumpamanya
ada satu ikan yang muncul di laut, ada laut surut, itu tanda mara bahaya dan kita harus langsung ke gunung. Ya, itu adalah salah satu kearifan lokal yang diabaikan dengan pengetahuan modern, yang sebenarnya menjadi beda antara hidup dan mati. Ya, kita bisa melihat seorang Sosrokartono, kakak dari Ratnananjan Kartini, ya, seorang yang sangat mahir, 27 bahasa kuasai, tapi dia bisa ada scoop, ya, waktu 11 jam 11 dari hari 11 dari bulan 11 dari 1918, waktu di dalam gerbong kereta api di Compiègne ditanda tangan penaklukan total dari Komando Tinggi Jerman, hanya satu orang yang bisa membaca dengan cermat semua klausul dari perjanjian akhir. Dan itu adalah Sosrokartono. Dan dia bisa membaca sebab dia pakai badan astral untuk bisa masuk ke dalam gerbong kereta api di Compiègne. Ya. Jadi saya yakin bahwa selama 100-200 tahun dari kolonialisme, kita akan muncul di dalam satu dunia seperti Wordsworth bilang pada French Revolution. Bliss was not dawn to be alive, but to be young was very heaven. Surga adalah untuk menjadi muda. Sangat menguntungkan bisa mengalami fajar itu. Dan itu sama bagi kita. Ya. Kita mengalami satu fajar baru. Dan seorang spirit dari Diponegoro sudah berbilang masa kepada kami sampai sekarang. Terima kasih. Oke. Saya mungkin ada sedikit pertanyaan sama Prof. Fitri. Ini Prof. Fitri ini orang Jawa atau orang Inggris kira-kira? Ya, penyampaiannya seperti seolah-olah lebih Jawa daripada saya yang orang Jawa. Tapi memang jejak-jejak antropologis itu juga sebenarnya masih ada di desa-desa saya. Orang di desa-desa saya itu juga kadang ketika menikah masih pakai betal jemur, Prof. Masih pakai primbon, dan lain sebagainya. Dan artinya apa? Jejak-jejak yang diwariskan oleh Mataram dulu masih ada sampai hari ini. Bahkan mungkin ketika kita lihat di kota-kota kita masih pakai nama kabupaten, kata residen tidak digunakan. Itu menunjukkan bahwa spirit kerajaan itu masih ada. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Saya langsung buka pertanyaan. Mungkin pertama saya buka pertanyaan 2 dulu ya. Barangkali teman-teman yang ada yang ingin bertanya. Silakan. Teman-teman. Silakan bertanya. Mungkin via chat Zoom-nya ada pertanyaan, Mas Irfan. Oke, saya lihat chat ya. Oke, ada beberapa chat ini yang masuk. Tapi saya harapkan ini teman-teman ini ya aktif untuk bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan langsung saya baca mungkin beberapa chat. Irfan. Oke, siap. Disebutkan nama? Oh, baik Mas. Salam kenal, saya Arta dari Sosiologi. Apakah Teosofi Jawa Pangeran Diponegoro ini mempengaruhi gerakan sosial Islam, misalnya gerakan sosial pemberontakan petani Banten, Sarekat Islam, dan lain-lain, dan di manakah kekuatan retorika Teosofi Pangeran Diponegoro ini dalam melancarkan nasionalisme dan patriotisme yang berbalut identitas kejawaan, namun di dalamnya ada bingkai keindonesiaan. Terima kasih. Ini dari kota mana, Mas? Pasuruan, Mas. Oh, Pasuruan, oke. Itu pertanyaan pertama, mungkin yang kedua. Hadir, Mas. Oke, siapa? Sebutkan nama. Faisal, Mas. Oke, Mas Faisal, silakan. Iya. Tadi kan dijelaskan oleh sedikit ada penjelasan dari Prof. Fitri mengenai Ratu Adil, komunikasi Ratu Adil
Pangeran Diponegoro dengan Ratu Adil. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana konsep Ratu Adil menurut Pangeran Diponegoro atau dalam budaya Jawa? Itu pertama itu, terus seberapa penting Ratu Adil menurut Pangeran Diponegoro dan budaya Jawa? Seperti itu ya, kurang lebih itu dulu. Oke, dua dulu ya. Tapi saya kira yang terakhir tadi saya kira sudah disinggung di slide beberapa kriteria Ratu Adil dan seberapa penting Ratu Adil untuk orang Jawa. Tapi mungkin nanti bisa diperdalam oleh Prof. Peter lagi. Terus yang kedua, yang pertama tadi oleh Mas Gratia ya, itu juga sudah sempat diketik di chat ya tentang apakah gerakan Diponegoro itu bisa disebut sebagai teosofi Islam, dan apakah itu juga mempengaruhi gerakan politik setelahnya. Misal dia mencontohkan juga pemberontakan petani Banten, mungkin dia membaca bukunya Sartono Kartotirjo. Mungkin barangkali Prof. Peter bisa menjawab. Silakan Prof. Ya, saya kira ini salah satu pertanyaan yang sangat penting dan sangat menarik. Dan sebenarnya dibutuhkan penelitian yang sangat perinci. Sebab yang terjadi sesudah Perang Jawa adalah bahwa ada semacam bedol desa, ya. Ada semacam pengungsian dari Jawa Tengah Selatan, di mana ya degup jantung dari perang. Banyak pengikut Diponegoro ikut dari areal dari Banyumas, Pagelayan, atau dari Mataram, Pajang, dari Kedu, dari areal dari Gunung Kidul. Dan sesudah perang, pasukan yang sudah ditaklukkan ada banyak yang mengungsi ke Jawa Timur. Mengungsi dengan membawa ya syarat dan spirit dari Perang Jawa, ya, spirit dari Islam yang aroma Sufi, dan mereka membangkitkan komunitas baru di Jawa Timur. Jawa Timur pada waktu itu pasca perang Jawa adalah salah satu areal yang sangat tipis penduduk, ya, sebab ada pemberontakan dari Tronojoyo pada abad 17, ada Surapati, ada banyak perang, ada Pangeran Singosari di Blitar Selatan 1768. Jadi ada beberapa pemberontakan yang membuat bahwa Jawa Timur pada saat sebelum perang bukan padat, bukan banyak sawah, ada banyak alas, ada banyak hutan lebat sekali dengan pohon-pohon besar raksasa. Dan mereka membentuk komunitas baru, seperti di Blitar ada Masjid Gantung, ada Reog Bulkio, ya. Mereka membawa budaya Islam, dan mereka juga ada semacam kode rahasia, sebab setiap pengikut Diponegoro disuruh menanam 2 sawah kecil di pelataran muka dari rumah, supaya nanti kelak kalau seumpamanya ada pemberontakan terhadap Belanda yang sudah diramal, mereka bisa langsung mengenal siapa sekutu mereka, siapa teman dan konco mereka yang mereka bisa mengandalkan. Dan juga seperti turbah, seperti turun ke bawah, seperti kali yang mengalir di bawah tanah, ada satu arus di dalam pesantren. Ada banyak orang yang ex-Diponegoro, ex-Kiai, yang membuat bahwa ada di dalam pesantren-pesantren tertentu di Kendal dan di Jawa Timur, unsur-unsur dari Perang Jawa, dan Diponegoro sebagai seorang mursyid masih dipertahankan. Dan itu di bawah pengenalan dari Belanda. Belanda tidak bisa melacak, tidak bisa tahu. Jadi ada semacam sejarah rahasia yang terjadi, dan pura-pura ada Pax Neerlandica, tapi di bawah Pax Neerlandica adalah salah satu salah satu pengumukan di dalam dunia masyarakat pedesaan Jawa dan masyarakat pesantren di Jawa. Dan itu menyiapkan
perang ideologi yang akan menaklukkan Belanda total pada abad 20. Dan awal dan akhir dari Hindia Belanda ada salah satu adegan yang sama. Awal adalah penangkapan, akhir ada penangkapan. Awal ada penangkapan Cidra pengkhianat Diponegoro di Magelang oleh de Kock. Akhir ada penangkapan dari Bung Karno dengan pasukan payung Belanda waktu clash kedua di Jogja, ya, dan dia dikirim ke Brastagi dengan semua kabinet. Tapi waktu itu pura-pura kemenangan total Belanda sebenarnya penaklukan total Belanda, sebab hitungan minggu sesudah itu Kongres di Amerika sudah mengambil keputusan bahwa seumpamanya Belanda tidak kembali kepada negosiasi, tidak kembali kepada kursi negosiasi, mereka bisa lupakan Marshall Aid untuk fiskal 50-51. Jadi dari kebijakan Belanda terjadi salah satu malapetaka besar. Dan dari awal sampai akhir seperti two bookends. Seperti kita punya rak buku, dan di awal dan di akhir ada salah satu support rak buku yang sama. Penangkapan dan penangkapan. 140 sekian tahun dari Hindia Belanda sudah akhir. Yang kedua mengenai Ratu Adil, Mas Faisal, bagaimana seberapa ya budaya Jawa dan lain-lain. Saya kira yang penting bagi persiapan dari perang dan persiapan dari muncul, sebab orang India banyak mengajar. Ya. Rata-rata kalau kita membuat DNA kita sebagai orang Indonesia, 10% akan muncul sebagai keturunan DNA India. Ya. Dan mereka mengajar sistem dari seperti sistem dari Kalabendu, dari ada semacam zaman, ada zaman emas, zaman perak, zaman perunggu, zaman dari besi, dan dari zaman besi seperti roda dari sejarah akan berputar, dan roda dari yang berputar dari zaman kegelapan Kalabendu, zaman Kali Yugo, adalah seorang pemimpin yang akan muncul sebagai tuladan. Dan itu adalah Ratu Adil. Dan Ratu Adil bisa dikenangkan, bisa diketahui sebab ada banyak malapetaka. Ada wabah besar, ada Gunung Merapi yang meletus, ada tong mesiu dari Bandar Tol, ada isu-isu dari panen gagal dan lain-lain. Itu semua tanda-tanda di dalam dunia jagat besar yang mencerminkan apa yang akan terjadi di dalam jagat kecil. Ya, jadi dua-duanya, dunia mikrokosm dan makrokosm adalah semacam seimbang. Sudah, Prof. Ini sudah itu tadi yang disampaikan oleh Prof. Peter untuk Mas Gratia dan Faisal. Semoga menjawab ya, karena banyak pertanyaan. Mungkin saya buka chat dulu, dan ada beberapa pertanyaan Prof yang saya kira menarik untuk Prof juga mengetahui pertanyaan itu. Yang pertama dari Mas Awang. Mas Awang ini bertanya 2 kali, mungkin saya bacakan dua-duanya, kayaknya berhubungan. Yang pertama, DN ini kan, atau Diponegoro ini kan sempat diasingkan. Jika memang Diponegoro itu mengilhami nasionalisme, kira-kira apa pengaruh Diponegoro ketika dia diasingkan dulu, Prof? Itu yang pertama. Terus, apakah semacam ada repetisi ketika kita bicara tentang Diponegoro? Padahal mengingat zeitgeist-nya itu berbeda, gitu. Itu yang dari Mas Awang. Repetisi dalam arti bahwa yang kita lihat sebagai tuladan dari pergerakan nasional adalah repetisi dari apa yang terjadi lebih dulu, atau bagaimana?
menurut Prof. Carey, apakah ada repetisi yang terjadi saat ini dalam pergolakan politik modern seperti yang terjadi seperti di era Diponegoro hidup? Mengingat zeitgeist-nya itu pun berbeda. Itu yang informasi yang saya dapat. Terus apakah selama di pengasingan kira-kira apa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro? Itu yang ditanyakan oleh Mas Al. Mungkin saya jawab yang pertama dulu ya. Sebab sepertiga dari hidup Diponegoro adalah di dalam pengasingan di Sulawesi. Dan sebenarnya sesudah Belanda ditaklukkan waktu Perang Napoleon oleh Inggris, mereka kehilangan Afrika Selatan, mereka hilang Ceylon, Pulau Ceylon. Jadi tempat-tempat di mana mereka mengasingkan lebih dulu orang-orang terkemuka seperti Mangkurat ketiga atau orang seperti Mangkunagoro tua, ayah dari Raden Mas Said, Sunan Kuning dan lain-lain. Ya. Mereka diasingkan atau ke Ceylon atau kalau berat sekali seperti Sheikh Yusuf Al-Makassari ke areal dari Cape Town, dari Tanjung Harapan, dari Afrika Selatan. Ya. Dan sesudah Perang Napoleon, mereka tidak punya lagi tempat-tempat untuk pengasingan. Pengasingan adalah di dalam negeri. Dan saya merasa bahwa dengan membentuk satu, ya seperti Solzhenitsyn akan bilang, Gulag Archipelago, salah satu Nusantara Gulag, ya, di mana ada di Bengkulu, ada Sentot, di mana di Sumedang ada Cut Nyadin, di mana di Cianjur ada Imam Bonjol, atau di Manado ada Kiai Mojo, atau di Ponorogo ada di Makassar. Itu semacam menanam benih dari unsur nasionalisme di semua pelosok dari Nusantara. Ya. Mengasingkan orang-orang terkemuka seperti seorang di Ponorogo, terang ada dampak. Ya. Dan di Ponorogo di dalam pengasingan tidak tinggal diam. Dia menulis, dia korespondensi dengan keluarga di Jawa melalui nakhoda dari penisi Bugis yang dengan secara rahasia bisa membawa surat ke Pulau Jawa. Dan dia tahu, dia punya semacam bush telegraph, dia punya semacam telegraf bambu, ya, bisikan gaib di dalam hitungan minggu bahwa perwira Belgia yang negosiasi dengan dia di Banyumas sudah muncul di Pulau Jawa, Clarence, dan dia langsung melayangkan surat kepada dia. Jadi ini ada isu-isu yang sebenarnya cukup rancu bagi Belanda, ya. Dan itu sebab Diponegoro dipindah dari Manado ke Makassar sebab Belanda takut bahwa Inggris akan menyerang Belanda sebab mereka tidak mau mengakui kedaulatan dari Belgia. Dan Inggris akan muncul seperti mereka muncul pada tahun 1796 di Laut Lepas di Manado dan akan mendarat di Manado dan akan ambil Diponegoro untuk diangkat lagi sebagai raja di Jawa. Dan itu sebab dia dengan penuh rahasia dipindah dari Fort New Amsterdam kepada Fort Rotterdam, ya, pada tahun 1833 di atas satu schooner angkatan laut namanya Cersei. Jadi di dalam pengasingan saya merasa bahwa ini ada semacam, ya, Diponegoro melaksanakan dharma di dalam hidup. Dharma berat sekali. Dharma tidak mengartikan bahwa kita akan, walaupun setia kepada Dharma, tidak arti bahwa kita akan untung. Dia sama sekali tidak untung secara lahiriah. Dia 25 tahun lockdown. Kita mengeluh sebab 6 bulan lockdown atau setahun lockdown. Dia 25 tahun lockdown, ya, di dalam 2 kamar yang panas dan menyedihkan di Fort Rotterdam. Tapi dia tidak kecil hati, dia masih mengalir jiwanya sebagai, ya, sudah ditunjuk oleh anak bungsu dari Raja Belanda, Pangeran Hendrik, yang mengunjungi Diponegoro di Manado, di Makassar, di Fort Rotterdam. Ya, mata masih membara seperti ada api di dalam, ya. Dan dia menulis primbon, dia menulis untuk anak-anak yang sedang lahir, dia punya keluarga baru, 7 anak, 6 laki-laki, 1 perempuan, Radanayu Putri Munadima.
dan mereka dibesarkan di dalam lingkup dari Fort Rotterdam sebagai orang Jawa di tengah-tengah masyarakat Makassar dan Bugis, ya. Dan mereka diajarkan oleh Diponegoro sebab dia menulis babat bagi mereka, dia menulis primbon bagi mereka, dia menulis dan mendidik mereka sebagai orang-orang santri. Jadi dia tidak tinggal diam, dia menanam prinsip-prinsip dari budaya dan spiritualitas Jawa di dalam benih keluarga dia, dan ini sebabnya Diponegoro, keluarga Diponegoro tidak diperbolehkan kembali kepada tanah air, kepada Pulau Jawa sesudah Diponegoro meninggal pada Fajar dari hari Senin 8 Januari 1855. Sesudah itu dia ditanam di Kampung Melayu di dekat pusaran dari anak kedua, Raden Mas Sarkumo, dan Kris ajaib, Kanjeng Kiai Bondoyudo dimakam dengan dia, tapi keluarga tidak diperbolehkan jak kaki lagi di Pulau Jawa sebab mereka dicap oleh Hindia Belanda sebagai G30S dari rezim kolonial. Kalau mereka bisa dengan leluasa kembali, akan ada pemberontakan lagi. Jadi ada gaung dari pengasingan. Pengasingan membuat beberapa benih, dan benih itu membuat salah satu bentuk dari salah satu negara baru, negara yang memang dipersatukan di bawah Hindia Belanda, tapi juga dipersatukan di dalam detrik matahari dari pergerakan nasional, dan pergerakan nasional bisa menggalangkan bukan hanya orang Jawa, tapi semua etnis dari luar Jawa. Dan etnis dari luar Jawa sudah menjadi lebih peka kepada isu dari nasionalisme sebab ada orang-orang besar seperti Imam Bonjol atau Diponegoro atau Cut Nyadin atau lain-lain yang ditempatkan kepada kampung halaman mereka masing-masing. Dan tentang repetisi, ya saya kira itu lain, ya. Diponegoro sangat satu unsur, dia revolusioner. Dia ambil contoh dari Turki Utsmani, walaupun tidak ada langsung hubungan dengan Turki Utsmani. Dia ambil perang ideologi, ada 3 kelompok, ada wong Islam, ada wong kafir murtad. Ada salah satu percobaan seperti waktu Sarekat Islam sini dan sana, ya. Ada apa sebenarnya diri kita sebagai orang Jawa, apa sebenarnya kepribadian kita sebagai orang Jawa. Ya, salah satu yang sangat berakar sekali adalah keislaman kami, Islam Sufi kami. Ya, pada waktu itu Diponegoro penganut dari Satoriyah. Ya. Jadi itu adalah salah satu yang bergaung. Tapi waktu ada pergerakan nasional itu jauh lebih luas. Ya. Ada Ki Hajar Dewantoro yang mau mengorbitkan di dalam kepanduan Indonesia teladan dari Diponegoro. Ada PKI yang mau mengorbitkan Diponegoro sebagai orang yang bau-membau dengan wong cilik. Ada orang Muhammadiyah yang di dalam kongres di Jogja melihat Diponegoro sebagai sosok yang menunjukkan jalan ke masjid dan seorang sosok Islam, seorang pemimpin Islam. Ya. Jadi itu adalah salah satu gaung. Tolong ini ya, mic-nya tolong dimatikan ya, yang baru datang. Silakan, Prof. Ya, jadi saya kira itu tidak memurni satu. Tolong yang baru datang, mic-nya tolong dimatikan. Mas Adri Gusmar, tolong. Ya, silakan, Prof. Mohon maaf, Prof. Ya, jadi saya tidak melihat itu sebagai more of the same. Itu lagi, ya. Sudah terang, pergerakan nasional ada salah pergerakan anti-feodal, ya. Waktu Indonesia menjadi merdeka, seperti Max Lane bilang di dalam The Unfinished Nation, ya.
yang dibentuk bukan more of the same. Kalau more of the same, Indonesia akan seperti Muang Thai. Ya? Muang Thai punya kerajaan, punya sangga, punya nation. Ya? Itu tidak. Apa yang dibuat di sini adalah satu kebijakan menurut saya cukup imaginatif dan cukup revolusioner dan cukup luar biasa. Membentuk salah satu republik yang bukan asas dari Jawa, bahasa Jawa, sebab mereka memilih bahasa Indonesia, ya, bahasa Melayu. Hanya ada mungkin 25 juta orang yang pakai bahasa Melayu di rumah sebagai bangsa etnis Indonesia. Dan mereka tidak mengorbitkan Islam di dalam Jakarta Charter sebagai salah satu bagian dari Undang-Undang Dasar. Jadi yang mereka membuat adalah salah satu kerangka yang sangat imaginatif dan sangat fleksibel untuk menjadi wadah untuk salah satu negara baru. Ya. Kalau di Ponorogo bukan, ya dia punya darah dari Bima, dia punya darah dari Madura, dia punya darah dari pedesaan, tapi dia bukan orang modern. Ya. Waktu dia melihat dan dia menangkap Belanda, mereka disuruh pakai bahasa Kroma Inggil, bukan bahasa Melayu. Ya. Waktu mereka berpakaian sorjan dan belangkon dan kain, bukan pakaian modern. Ya. Dan dia menolak ke belakang. Ya. Dia adalah seorang nasionalis Jawa, ya, di dalam unsur nasionalis. Jadi walaupun dia diambil sebagai teladan, dia tidak ditelan mentah oleh pergerakan. Apa yang diambil adalah spirit dari Diponegoro, spirit yang tidak pantang menyerah, ya, tidak gampang membuat kompromi. Dia tidak membuat kompromi sama sekali sampai akhir hayatnya. Dia tidak membuat kompromi dengan Belanda. Jadi dia seperti samurai yang terakhir, the last samurai. Dia seorang yang mengalami penaklukan, tetapi dalam penaklukan mengalami pengasuran. Yeah? He got a victory in his defeat, and his victory was a moral victory. Salah satu kemenangan moral. Ya? Dan itu sangat penting sekali. Dia kepribadian masih utuh. Dia bukan manusia sempurna. Dia seperti seorang Bob Dylan atau seorang yang hari ini persis 20 tahun 40 tahun yang lalu John Lennon ditembak di Dakota Building. Ya. Dia bukan orang sempurna, tapi he was authentic. Dia seorang authentic. He had an authentic voice. He had authentic lyrics. He was what you saw is what you got. Dan dalam Diponegoro, dia seorang authentic. Dia tidak pura-pura. Dia tidak munafik. Dia mengakui mata keranjang. Dia mengakui senang anggur. Dia mengakui. Dia tidak pura-pura sok suci. Ya? Dia adalah what you see is what you get. Tapi autentisitas Diponegoro masih berbilang masa. Kalau if he was not authentic, if he was a fraud, you wouldn't be talking about him. Oke. Emosional sekali yang disampaikan oleh Prof. Peter dan saya kira menarik. Tadi Diponegoro tidak bersifat repetitif ya, tapi dia seperti fajar itu. Dia beresonansi sampai zaman pergerakan. Lebih tepatnya mungkin. Seperti gambar dari Raden Saleh. Gambar dari Raden Saleh mencerminkan penaklukan Diponegoro, tangkapan Diponegoro, tapi apa sebenarnya saat fajar. Fajar untuk tuan-tuan kolonial atau fajar untuk pribumi. Ini adalah tanda tangan besar di dalam gambar dari seorang Raden Saleh. Penuh dengan makna berganda. Oke. Nah, sekarang saya mungkin langsung saja bacakan pertanyaan selanjutnya, Prof. Sepertinya banyak sekali pertanyaan yang masuk di chat. Yang kedua ini dari Mas Fazlur Rahman, terilhami dari
beberapa contoh atau analogi yang dipaparkan oleh Prof. Peter tentang, mungkin beliau ini kayaknya suka dengan gerakan Amerika Latin. Disebut dalam contohnya Prof. Peter tadi, Prof. Peter menyebut BLM. BLM di sini mungkin saya artikan Black Lives Matter. Ya. Black Lives Matter. Apakah dari gerakan di Diponegoro Prof identikan dengan Black Lives Matter? Tapi apakah masih relevankah? Ini pertanyaan dari Bung Fazlur Rahmat. Masih relevankah misal gerakan Ratu Adil atau gerakan yang berbasis spiritual mungkin dalam tanda kutip maksud saya, itu digunakan sampai hari ini. Misal di sini dicontohkan gerakan Ratu Adil ataupun Imam Mahdi. Apakah perlu, padahal dulu ya zaman-zaman Diponegoro tidak ada yang namanya partai Black Panther Party yang seperti di Amerika yang dicontohkan oleh Mas Fazlur Rahmat. Padahal menurut Mas Fazlur Rahmat justru gerakan-gerakan BLM inilah yang relevan karena dia memerlukan partai untuk menghalang basis massa dan lain sebagainya. Apakah masih relevan gerakan Ratu Adil? Yang kedua mungkin disambungkan dengan pertanyaan Mas Dio yang di atas. Berarti kalau imajinasinya adalah partai, apakah memang zaman Diponegoro itu gerakan politik hanya terkutub atau terpolarisasi di dua elemen saja, pro Diponegoro atau kontra Diponegoro? Apakah nggak ada gerakan-gerakan politik identitas yang juga di dalam internal Diponegoro berusaha untuk melawan Diponegoro? Apakah memang ketika Diponegoro tampil menjadi satu tokoh itu seluruh Jawa itu ya bersemayam dalam gerakannya Diponegoro? Ya, saya kira itu, Prof. Terima kasih. Oke. Dari Mas Fazlur Rahman sama Mas Dio tadi. Mas siapa? Mas Dio, Adi Dio, sama Dio. Mas Fazlur Rahman. Oke. Mas Fazlur Rahman dulu, ya, Black Lives Matter. Sumpamanya kita menghidupkan Diponegoro dan panggil ke muka kita. Dan kita membuat satu wawancara kepada dia. Mengapa sampai Mas Tuan sampai memberontak? Ya? Dia akan menjawab dengan 3 kata. Ya? I want respect. Saya mau dihargai. Saya mau dihargai di dalam bentuk kepribadian saya sebagai orang Jawa. Saya mau dihargai sebagai seorang Islam Jawa. Saya dihargai sebagai seorang Islam Jawa yang memakai bahasa Jawa. Saya mau bahwa bahasa saya dihargai. Saya mau bahwa adat istiadat, cara untuk berkebun, cara untuk membuat sawah, cara untuk macam-macam. Ya. Sumpamanya ada penghargaan, tidak ada problem. Ya. Diponegoro pada ujung perang sudah mengusulkan 3 pilihan kepada Belanda. Pertama, hengkang kaki dan pulang ke negara dingin di barat laut Eropa. Ya. Tapi kalau hengkang kaki kita masih akan berteman, masih ada dagang bersama, tidak akan lulu gua-gua. Ya. Kedua, sumpamanya senang di sini di Pulau Jawa dan mau bermukim di sini, ada 2 tempat yang kita akan sediakan. Sumpamanya masih mau berpakaian Jawa dan masih mau ada istiadat sebagai orang Calvinis Belanda. Salah satu Batavia dan salah satu Semarang. Tapi ada syarat 2. 1, sumpamanya sewa kafling untuk membangun rumah. Kamu harus membayar ongkos yang layak. Sumpamanya beli kita punya produk harus membayar harga internasional. Bukan memakai privilege sebagai seorang tuan-tuan kolonial, beli 1/10, menjual dengan untung 10 kali lipat. Ya. Jadi ada semacam cara untuk menyeratarakan. Ya. Kita bisa menerima Belanda di sini kalau tidak mereka ambil privilege. Ya. Privilege artinya di dalam hukum kita masih punya Serambi dan Prodoto. Ya. Kita masih punya penghakiman sendiri. Kita masih punya buku-buku hukum yang kita akan pakai. Ya. Bukan hukum dari Eropa.
Yang kedua, kita bisa ada kepribadian di dalam unsur agama. Tidak orang Kristen yang akan diangkat lebih tinggi daripada kita. Ya. Dan kita punya kepribadian sendiri sebagai orang Jawa, dan itu harus dihargai. Dan saya merasa bahwa kita hidup di dalam satu momen di dalam sejarah, di mana ya, sudah jelas, sudah habis ya, keunggulan orang putih. Ya. Kalau keunggulan orang putih punya leader seperti Donald Trump, itu sudah tanda bahwa itu sudah di ujung tanduk. Ya. Dia seorang seperti Emperor Nero dari akhir dari zaman Romawi. Ya. Jadi kita mulai di ambang pintu dari satu dunia yang sangat majemuk, di mana ada di dalam dunia alam ada biodiversity, di dalam dunia budaya ada cultural diversity. Ya. Dan cultural diversity artinya bahwa kita sudah tahu siapa diri kita sebagai orang Jawa. Apa sebenarnya filsafat? Saking pundi, mau kemana, dari mana, siapa dirimu. Ya. Bisa menjawab dengan lantang. Kalau kita wawancarai seorang di Ponorogo, dia bisa menjawab dengan lantang. Mungkin jawaban tidak ya agak kolot bagi kita sekarang, tapi dia tidak pelin-pelan, dia tidak merasa, wah, am I Javanese? Ya, am I Jawa Islam? He would know that. Dia punya PD yang sangat tinggi sekali, ya, dan PD yang sangat tinggi sekali sekarang harus ditanam, harus dibangkitkan dengan pengetahuan mengenai sejarah, pengetahuan mengenai filsafat, pengetahuan mengenai asal-usul, pengetahuan bagi mengorbitkan seperti Korea Selatan, kita punya budaya sendiri supaya dunia bisa menyaksikan dan bisa menghargai. Seperti waktu Korea Selatan bisa menang Oscar untuk film terbaik di dunia. Ini sebenarnya PR untuk Indonesia sekarang. Ya. Jangan kecil hati, jangan merasa mungil, jangan merasa ya kita hanya orang-orang yang wong cilik. Ya. Sekarang harus menjadi warga dunia. Di dalam warga dunia, kamu punya warna yang khas. Warna khas harus menjadi salah satu bagian dari pelangi dari dunia. Ya. Jangan merasa bahwa orang-orang lain lebih unggul, orang-orang lain lebih pandai. Ini di dalam bumi sendiri di sini, seperti Bung Karno bilang waktu ada pidato Pancasila, kita bisa menggalikan mutiara. Mutiara dari kebijakan, dari pengetahuan, dari pengetahuan yang berusul dan muncul dari rasa, bukan dari otak. Ya. Kita bisa menahu mengenai apa sebenarnya. You're living an immensity. You're living, ini satu, untuk hidup di dunia ini, bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang picik, sesuatu yang unggul dan luar biasa. Kita punya potensi yang luar biasa, dan seumpamanya kita bisa menghidupkan seperti Khairul Anwar menghidupkan. Kalau Tuhan hidup kembali, ya, dia akan menunjukkan ini kepedean yang harus dibangkitkan. Siapa itu tolong matikan, Mbak Sisil. Ya. Kalau Mas Dio mengenai gerakan politik dan identitas, ya salah satu yang menjadi sangat rancu di Perang Jawa adalah isu dari unsur daerah. Dan unsur daerah menjadi antara Kiai Mojo dan Diponegoro Mataram, Kiai Mojo Pajang. Antara keluarga Danurejan yang muncul sebagai parti dari Diponegoro dan seorang Sentot, ada unsur antara Madiun dan Banyumas, ya, yang menjadi belang keladi dari penaklukan Diponegoro adalah bahwa tidak ada semacam persekutuan, tidak ada semacam benteng yang bisa dibuat dari semua
semua lokalitas di Pulau Jawa. Dan waktu pergerakan itu bisa menjadi bukan hanya di Jawa tapi di semua Nusantara. Jadi kita bisa ada cerminan dari Perang Jawa. Mengapa Diponegoro bisa ditaklukkan? Sebab ada pasukan dari Sumeneb, ada pasukan dari Manado, ada pasukan dari Bugis dan Makassar, ada pasukan dari Bali yang datang, ada pasukan Ternate yang pasukan melacak untuk Belanda yang bisa diterapkan oleh Belanda, dan itu dicerminkan di dalam casualty figures, sebab 8.000 orang Eropa yang meninggal, tapi 7.000 orang pribumi yang berjuang sebagai sekutu, ya. Dan itu menjadi salah satu realitas dari Perang Jawa, dan realitas di pihak Diponegoro adalah bahwa ya unity, ya, salah satu l'union fait la force, ya, kapasitas untuk bisa bergerak bersama agak menjadi pudar waktu perang menjadi lebih rancu pada tahun ketiga dan 4 dari perang. Mungkin juga bisa diperdalam di cara Diponegoro memobilisasi tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh agama itu bagaimana, Prof? Terus ini juga menyambung dari pertanyaan Mas Azir. Jika dilihat dari peta Jawa, apa bisa dilihat di mana saja spot-spot penting ketika peristiwa mobilisasi perang Diponegoro atau Javaswari itu terjadi? Berkaitan dengan politik identitas yang ditanyakan oleh Mas Dio tadi. Ya, sebenarnya yang terjadi adalah sesudah ada pemberontakan petani, ada Diponegoro yang diusir dari Tagarejo ke Selarong. Waktu dia di Selarong, ada rombongan yang datang dari Blora, Niagang Serang, Tangerang Serang, ada yang datang dari Banyumas, dari Bagalen, dari Gunung Kidul, dari Kulon Progo, dari Kedu, dari Madiun, dan mereka semua diberi semacam piagam, mereka diberi gelar dan diberi payung, dan itu semacam franchise, salah satu perang yang di franchise kepada orang-orang pemimpin lokal, ya, pemimpin lokal yang punya wewenang lokal. Dan Diponegoro di tengah menjadi salah satu yang menjadi reference point. Tapi itu satu perang yang sebenarnya di Madiun ada orang lokal, ada Mangunegoro yang menjadi Bupati Purwodadi, atau seorang Kartodirjo yang menjadi adik dari Emban Diponegoro yang lahir di Majanjati, di Sragen, yang muncul sebagai panglima, yang punya banyak andil, yang punya penghulu. Diponegoro punya kerabat yang menjadi penghulu di Rembang atau di Madiun sendiri. Ada semacam jaringan dari ulama yang juga dari Panjasari dan Tegalsari, dua pesantren yang luar biasa pengaruh besar di areal dari Madiun Raya. Itu ada semacam jaringan antara ulama, sama dengan jaringan antara pemimpin lokal dan sama dengan jaringan ikatan keluarga bangsawan. Jadi ini semacam pergerakan yang berbasis relationship, ya, salah satu relationship dari hubungan batin pesantren dan juga darah. Dan kita tahu sebab ada seorang pemimpin dari pesantren Banjarsari yang melayangkan surat kepada Diponegoro dan minta bahwa dia merelakan adik perempuan dia sebagai jimat hidup dari keluarga Diponegoro untuk dikawini oleh Kiai Banjarsari. Oke, sekarang saya bacakan pertanyaannya. Ini waktu kita tinggal sekitar 10 menit lagi, jadi untuk pertanyaan tolong diminimalisir dulu ya, sebelum saya bacakan pertanyaan ini. Mungkin yang kalau misal pertanyaan ini yang terakhir, berarti nggak ada pertanyaan lagi sebelum jam 9:30. Saya kira itu yang disampaikan kepada saya. Tentang ini, Prof, tentang tadi Prof sebut ada semacam tipologi dari Islamnya Diponegoro, yaitu Islam falsafi atau berbau ini Thorikot Sartoriyah.
Thorikot Satorya ini kalau untuk menjawab penasarannya Mbak Nanda Rahma juga, itu apakah semacam bisa diidentikan dengan mazhab, Prof, mazhab Islam gitu, terafiliasi dengan mazhab Islam gitu. Atau dia keunikan yang lahir di Jawa ya, tentang Satorya. Terus yang kedua berkaitan dengan Islam, ya masih seputar Turki Utsmani, Prof. Mungkin bisa diperdalam lagi hubungan Diponegoro dengan Turki Utsmani, dan ini juga pertanyaan dari Mas Dwi Perdana tadi terkait Turki Utsmani dan hubungannya dengan Wali Songo, itu, Prof. Oke, mengenai Satorya, ya jelas ada semacam surasila ya, datang dari Abdul Rauf Singkili di Aceh, salah satu murid yang paling unggul adalah Abdul Muji. Abdul Muji membawa Satorya pada awal atau abad 17 ke Pulau Jawa dan mengajar menjadi salah satu mursyid yang menurunkan jaringan dari tarekat Sufi di Keraton Jawa Tengah Selatan, dan kita tahu itu sangat melekat sekali sebab Pakubuwono keempat menamakan salah satu putri Radanayu Satorya. Ya, ini adalah ya seperti Nancy Florida pernah melukis di dalam buku-buku ya Islam beraroma Sufi. Ini adalah salah satu default setting dari cara praktek Islam di dalam dunia keraton. Dan kalau kita menoleh kembali kepada Kartasura, ada seorang Ratu Pakubuwono, eyang dari Pakubuwono kedua, yang menulis surat Usulbiya dan 3 babad di dalam tradisi dari Sufi Islam untuk membentuk atau untuk mengkisahkan bagaimana menjadi seorang pemimpin Sufi Islam Jawa. Ya, dan itu adalah salah, kalau kita lihat dari naskah-naskah yang ada di Leiden sekarang, naskah dari tasawuf dan naskah dari usulbiya dan naskah dari seperti Bhakti, 500 dari 700 naskah adalah naskah Sufi, Satorya dan Naqshbandi. Ya, jadi ini Anda sudah tahu sebab sudah banyak belajar dengan Mas Irfan ya di Langgar, dan dia menulis satu buku, satu buku besar, satu buku Aku Islam dan bagus Jawa. sekali, ya, Islam Jawa, dan ini ada Jawa Islam dari Nancy Florida. Ya, jadi ini this is set reading. Ya, ini sesuatu seumpamanya mau mengetahui apa sebenarnya dunia di mana Diponegoro dibesarkan, harus membaca Bung Irfan dan Ibu Nancy. Ya. Ini mengkisahkan salah satu dunia yang real sebab diakarkan, bukan sesuatu yang di luar kepala yang dibuat oleh orang khilafah. Ya. Jadi ya, saya merasa bahwa itu salah satu arus yang sangat kental mistis, ya. Dan kalau kita lihat Diponegoro di Melangi, salah satu guru tasawuf seperti Kiai Taftazani sangat berpengaruh. Bukan hanya kepada dia, tapi juga kepada musuh dia, Cokronegoro I yang menjadi bupati pertama di Purworejo. Ya. Jadi ada satu jaringan. Dan dunia Islam dari abad 18, abad 17, kudu wonten peneliti. Yeah? You got to start digging. You got to start reading the suluk. Yeah? Suluk adalah urut nadi dari dunia Islam. Yeah? Jangan
salah satu kesalahan adalah bahwa kita membaca dari zaman sekarang kepada zaman dulu. Seperti LP Hartley bilang, the past is a foreign country. They do things differently there. Yang lewat, yang sudah menjadi sejarah adalah negara asing. Mereka bertindak lain daripada kita di sana. Ya? So, dunia abad 18 is a negara asing. Kita harus masuk negara asing dan mulai, when in Rome, do as the Romans do, mulai mengenal negara yang total berbeda dengan negara kami sekarang. Kalau bisa membuat seperti itu, kamu bisa ada persentuhan dengan sosok seperti Diponegoro atau emban beliau, Ratu Ageng atau Mangkubumi atau Raden Mas Said atau Kiai Imam Sempurna yang di Blitar Selatan atau siapapun, Pakubuwono keempat, seorang Sunan Santri, ya, mereka bisa hidup dan itu adalah kekhasan, ya. Pulau Jawa, Nusantara tidak Timur Tengah, ya, ada pengaruh. 5% dari DNA dari Timur Tengah, 6% dari Afrika Timur, 10% dari India, 6% dari Timur Jauh. Tapi you're not Chinese, you're not Indians, you're not Arabs, and you're not East Africans. You happen to be orang Nusantara. Celebrate that. And know what it means. Yeah, you've got sesuatu yang salah satu pundi-pundi, salah satu harta karun yang luar biasa di dalam sejarah dan warisan leluhur yang harus diorbitkan, harus dirangkul, harus dimengerti. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir, Prof. Mungkin juga sekaligus penutup. Barangkali juga Prof nanti bisa memberikan satu kata-kata mutiaranya untuk kita. Pertama pertanyaan itu dari saya juga kayaknya juga penasaran ingin bertanya Prof, dan juga nanti menyambung dengan pertanyaannya Mas Dedi Kurniawan. Yang saya tanyakan itu Prof, ketika saya baca Bu Nancy, ada satu kata-kata yang menarik dari Bu Nancy bahwa rata-rata penulis-penulis tentang sejarah kerajaan itu, terutama kerajaan Mataram itu, tidak memahami mistisisme Islam ketika membaca naskah-naskah kuno, sehingga terkesan salah paham gitu. Padahal seluruh ornamen Jawa itu adalah mistisisme gitu. Itu juga diperkuat oleh Prof. Sartono di bukunya Ratu Adil, dia juga bilang begitu. Asas dari Jawa itu religiusitas. Ketika disebut bahwa tokoh Diponegoro itu dalam tanda kutip ya tidak sempurna, apalagi di mitos-mitos itu bisa dijelaskan dia lahir ada petir, ada apa dan sebagainya. Posisi orang suci pada kaitannya gerakan politik di Jawa itu bagaimana? Sementara di bekas-bekas Islam antropologis hari ini kan orang suci itu memiliki porsi yang sangat penting di keagamaan umat Islam. Itu pertama. Yang kedua, kira-kira politik Indonesia hari ini itu ada bekas atau nuansa politik hari ini, mungkin Prof juga mengikuti sosial media atau realitas politik Indonesia hari ini. Kira-kira apakah masih ada jejak dari politik di zaman kerajaan? Gitu. Dan nanti bisa dilanjut dengan kata-kata pamungkas dari Prof. Silakan Prof. Oke, ya saya merasa bahwa ya pertanyaan dari Didi Kurniawan sangat menarik dan mengenai kerajaan Mataram dan isu dari Islam dari kerajaan Mataram. Saya teringat ucapan dan ungkapan dari Kardinal Sugiarpranoto. Ya. Saya 100% Katolik, tapi 100% Indonesia, ya, sama dengan ya Diponegoro. Kita 100% Islam dan Islam yang sebenarnya tidak pilih memilih. Saya bisa menjadi seorang Diponegoro, seorang Islam yang saleh, tapi juga bertindak sebagai orang kejawen
bisa ziarah ke Laut Kidul, bisa ya ada persentuhan dengan leluhur, bisa ada kapasitas untuk membangkitkan saya sebagai seorang mistikus. Ya. Jadi jangan menjadi picik. Ya. Ini satu warisan yang sangat leluasa, sangat luar biasa besar, sangat luar biasa kaya, tapi akan pudar kalau kita pilih memilih. Ya. Politik identitas adalah the kiss of death. Kiss of death bukan hanya untuk perkembangan pribadi, tapi perkembangan dari negara. Ya. Kita harus merayakan kemajuan. Dan Diponegoro juga di dalam hidup merayakan itu. Sebab dia punya dokter pribadi orang India, dia punya paman favorit orang peranakan Tionghoa, Pangeran Joyokusumo, dia punya orang yang menjadi house guest dari Jeddah, keluarga Al-Ansari, dia punya teman favorit, seorang Skotlandia, John Crawford, yang bisa bicara kepada dia dalam kromo Injil di dalam 6 bulan. Jadi jangan merasa bahwa kita membuat kotak-kotak. Ya. Sebenarnya dunia tatanan lama Jawa bukan dunia berkotak. Dunia sangat luas. Kita bisa, ya seperti pepatah, I don't have to look out of my window at night. I don't have to go out of my front door to walk untuk menjelajah dunia. Saya tidak harus memandang melalui jendela pada malam untuk tahu bentuk dari bintang, ya, the path of the stars. Ya. Seorang Diponegoro bisa menjelajah dari Tegarejo sampai Delanggu untuk cari anak yang ada di pesantren di Mojo, atau bisa ke Laut Kidul, atau tidak harus tanya izin dari residen, bisa kemana-mana, bisa mengembara dari satu ujung Jawa kepada ujung lain untuk mengejar ilmu. Ya. Kita harus juga menjadi terbuka. Ya. You got to be open. Ya. Dan open artinya adalah salah satu unsur dari orang Jawa. Ini satu Nusantara. It's not Bhutan. It's not Myanmar. It's not Thailand Utara. You're not a mountain kingdom. You're an archipelago. Yeah? Everybody comes here. Itu seperti Clapham Junction. You're in the middle of, seperti simpang siur dari dunia. Yeah? Ada 5 selat yang sangat penting sekali. Ada Selat Melaka, ada Selat Sunda, ada Selat Lombok, ada Selat Ombeywetar. Dan semua ada nadi dari dunia. Yeah? Jadi merayakan, celebrate your geographical uniqueness, celebrate your cultural uniqueness, celebrate your warisan, celebrate your spiritualitas, but don't, seperti Sang Buddha, Ajahn Chah bilang, if you see the Buddha on the road, kill him. Ya, jangan merasa bahwa itu saja adalah saya. If you knew who you were, you would be blown away. Saya mendengar Prof. Peter berbicara itu seperti biasanya. Saya seperti melihat seorang W.S. Rendra ketika berdeklamasi. Kata-katanya itu puitis sekali. Itu. Terus yang kedua, kita sudah sampai pada sesi terakhir. Setelah ini forum saya serahkan kepada Mas Omar. Satu poin yang perlu kita pelajari atau kita jadikan hikmah pada materi Prof. Peter ini adalah bahwa kita belajar tentang teori-teori dari seluruh dunia, tapi yang perlu diingat adalah tempat di mana kita lahir. Tidak saja mengingat tempat di mana kita lahir, kita juga harus mempelajari sejarahnya. Tidak saja mempelajari sejarahnya, kita juga harus tahu falsafah dasar bangsa itu dibentuk. Karena dengan kita tahu falsafah dasar sebuah bangsa dibentuk, tahu sejarahnya, kita akan tahu identitas murni diri kita. Dan kalau berkaca pada Diponegoro, nah
DNA bangsa Indonesia itu adalah DNA orang-orang yang terbuka, DNA orang-orang yang tinggal di lokasi yang sangat strategis yang disebut sebagai Nusantara, dan pastinya dia bersifat sosialis. Pastinya dia bersifat sosialis di semua iklim, di semua ras manusia, dan saya kira itu menjadi satu pedoman yang penting. Dan saya kira memang ketika Prof. Peter bisa berbahasa Indonesia dengan logat orang Indonesia, saya kira dia menjadi sastrawan di Indonesia plus sejarawan. Saya kira saya kembalikan kepada Prof. Terima kasih Prof. Peter. Ya, silakan Mas Umar. Mas, ini mic-nya mati, Mas. Mic-nya mati, Mas. Tolong. Oke. Silakan. Maaf. Oke, terima kasih Bung Irfan dan Profesor atas pemaparannya. Menarik sekali. Saya pribadi baru mendengar pemaparan yang mantap ini ya. Di waktu yang singkat, cukup padat sekali, berisi lah, daging semua isinya. Tapi memang masih banyak yang perlu digali karena memang keterbatasan waktu, Profesor. Jadi perlu disampaikan, saya lupa menyampaikan di awal bahwa forum ini adalah forum pendidikan sosialis Indonesia atau PSI Pendidikan. Forum ini diadakan oleh kawan-kawan Partai Sosialis Indonesia dalam kerangka untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, khususnya kelompok muda, yang dari awal kita khususnya tentang kesejarahan. Saya sempat banyak ngobrol dengan Bung Reza Hikam bahwa pemahaman kesejarahan ini sangat penting kita gali kembali, kita bumikan lagi di masyarakat kita, khususnya anak-anak muda. Saya sempat entah ini salah atau benar, saya sempat membaca bahwa orang-orang yang memahami sejarah dia akan bisa menguasai. Jadi memang pemahaman kesejarahan itu sangat penting sekali agar bisa menyatukan khususnya di Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, yang tempo hari kemarin seperti tentang multikulturalisme, di mana Indonesia sangat beragam. Dan mudah-mudahan Prof. Peter ini ke depan masih mau memberikan punya bahwasanya di Forum Pendidikan Sosialis Indonesia dengan tema yang lain, yang lebih spesifik, karena tadi menarik sekali saya bicara tentang khususnya tentang politik Islam di Jawa mungkin ya, atau di Indonesia gitu. Itu sangat menarik sekali karena tadi banyak sekali diulas bahwa lekat sekali gitu ya, politik Diponegoro lekat dengan politik Islamnya gitu. Nah ini menarik sekali dibahas khusus nanti dalam sesi khusus tentang pergerakan politik Islam mungkin di Indonesia gitu ya, khususnya di Jawa. Terima kasih Profesor sekali lagi. Terima kasih Bung Irfan yang sudah moderasi, mantap sekali nih moderatornya nih. Ini moderator bisa jadi salah satu anchor news nanti ya di TV nasional. Amin. Terima kasih yang sudah hadir, khususnya peserta Kurka. Sampai ketemu lagi di sesi Kurka terakhir, materi terakhir, sesi 8 tentang tugas kaum intelektual yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 8 nanti. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Dan sebelum acara ini ditutup, mohon kepada kawan-kawan semua, Bung-Bung dan Ses semua, untuk menyalakan videonya. Videonya dinyalakan untuk kita ambil screenshot-nya, foto bersama.